ini kita bersyukur karena dapat menyelenggarakan Rapim Purda dalam rangka membahas hal strategis organisasi sebelum pelaksanaan musda nanti. Nah, Rapim Purda ini dalam organisasi di KNP tugasnya memutuskan beberapa hal. Pertama terkait dengan kepesertaan musda, terkait dengan kriteria bakal calon yang nanti kira-kira para calon nanti peduli untuk mendaftar sebagai kandidat nanti. Terus kemudian juga dalam Rapim Purda ini juga akan diputuskan kira-kira nanti kita mau musda kapan, tempatnya di mana, soal waktu pelaksanaan. Tapi juga akan diputuskan soal kira-kira kapan pelaksanaannya juga, termasuk kira-kira kegiatannya kita akan tema apa, itu akan diputuskan di dalam Rapim Purda ini. Kita bersyukur karena pelaksanaan Rapim Purda kali ini di Kabupaten Jayapura ini dapat terlaksana dengan sukses dan juga dihadiri oleh hampir seluruh OKP di tingkat Provinsi Papua, selain Cipayung, OKP-OKP keagamaan, saya partai, ormas-ormas yang berhimpun di KNP itu hampir semua hadir. Kurang lebih hari ini itu hampir 130-an OKP, 100-an OKP lebih. Ya, 115, terus kemudian dihadiri juga oleh kepengurusan KNP tingkat distrik. Dan kebetulan kami karena hari ini penyelenggaraan satu hari, memang rencananya hal-hal yang nanti berkaitan dengan tugas Rapim ini diputuskan langsung semua hari ini. Dan ini bukti nyata, ini bentuk apa, selain OKP tadi, juga di dalam Rapim Purda kali ini supaya diketahui oleh pemuda semua ini dihadiri oleh mantan-mantan ketua DPD KNP di Kabupaten Jayapura. Beberapa tokoh, mantan-mantan pengurus DPD KNP Kabupaten Jayapura ini tokoh-tokoh juga yang malang melintang di pengurusan DPD KNP Provinsi Papua. Ada Bung Mogai, ada Bung Jero Tegai, terus kemudian ada beberapa senior lain yang kita tidak dapatkan sebutkan satu persatu. Mereka ini juga selain senior di KNP, mereka ini juga malang melintang di dalam organisasi baik dari tingkat kampus, terus kemudian di OKP. Jadi kehadiran mereka ini memiliki spirit tersendiri begitu kepada kami, terutama di pengurusan DPD KNP Provinsi, karena kebetulan kami sendiri baru dilantik 4 bulan lalu oleh DPP. Dan dalam kepengurusan kali ini setelah musda di beberapa kabupaten kota, hari ini kita mulai dengan tahapan itu di Kabupaten Jayapura. Dan luar biasanya mendapatkan dukungan bukan saja dari OKP tapi juga dari senior-senior yang punya kapasitas, juga punya pengalaman paripurna di dalam organisasi kepemudaan. Nah, berkaitan dengan itu, kami berharap Rapim Purda ini terselenggara dengan sukses, dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada persoalan. Memang mungkin akan ada dinamika, tapi kami tahu teman-teman pemuda di Kabupaten Jayapura itu pemuda yang cerdas. Karena di Kabupaten Jayapura ini, Kabupaten Jayapura di kota provinsi, semua OKP yang ada di Kabupaten Jayapura ini orang-orang yang juga sudah pernah berorganisasi baik dari tingkat kampus, juga di gereja, terus organisasi politik. Jadi kami yakin dan percaya teman-teman pemuda yang hadir dalam Rapim Purda ini dapat mensukseskan kegiatan Rapim Purda ini dengan baik. Kalau ada dinamika di dalam organisasi manapun itu biasa. Dan kami berharap kepada karateker, sesuai dengan mandat yang kami berikan, karateker ini kami berikan mandat bukan hanya Kabupaten Jayapura tapi untuk di 29 kabupaten kota, terutama yang mengalami kevakuman cukup panjang. Kurang lebih 3 tahun kemarin itu ada sekitar 22 DPD 2 itu semua vakum, tidak pernah ada tidak memiliki kepengurusan definitif gitu. Dan itu berdasarkan aturan KNP ini kan sudah melanggar aturan. Tidak bisa karateker itu menjabat lebih daripada 6 bulan, itu tidak bisa. Dan kami sangat sayangkan memang kepengurusan DPD beberapa kabupaten ini ada yang sudah bahkan lebih dari 3 tahun ini melebihi tugas masa jabatan KNP definitif. Nah, di kepengurusan kami kali ini memang kami batasi karateker hanya 3 bulan. Itu hanya untuk memastikan supaya ketika kita bentuk karateker, mereka tidak melakukan aktivitas lain tetapi fokus pada tugas untuk sukseskan Rapim Purda dan Musda. Itu saja. Sampai dalam rangka sukses Rapim Purda dan Musda memang kita juga memberikan mereka mandat wewenang untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi ini KNP distrik misalnya di kabupaten yang tidak aktif, mereka aktifkan dengan cara memberikan tugas atau mandat
sebagai pelaksana atau caretaker, juga di tingkat bawah, di tingkat distrik. Juga konsolidasi ini juga bagian daripada bagaimana berkomunikasi dengan Forkopimda, tapi juga OKP-OKP di setiap wilayah masing-masing gitu. Itu yang kita lakukan. Kemudian dalam 3 bulan ini juga puji Tuhan kita berhasil kurang lebih mendefinitifkan, kalau kita jumlahkan sampai hari ini 10 sudah definitif. Nah, ini ada sinyal baik yang kami dapat dari teman-teman pemuda di kabupaten kota, bukan saja di Kabupaten Jayapura hari ini, tapi juga minggu lalu sudah selesai di wilayah Sareri, baik di Kabupaten Yapen, Waropen. Di awal kepemimpinan kami, mereka sudah Rapimpurna dan Musda, sudah ada kepengurusan, kita baru melaksanakan pelantikan, baru balik. Minggu depan, beberapa hari ke depan ini kita akan masuk ke daerah Lapago, setelah Kabupaten Jayapura, itu juga untuk melakukan hal yang sama. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan dukungan, terutama kepada seluruh caretaker yang kami bentuk. Karena kehadiran caretaker itu bukan dalam rangka melakukan aktivitas lain seperti yang kami sampaikan di awal. Caretaker itu tugasnya Rapimpurda, Musda, terus kemudian konsolidasi pemuda untuk sukseskan dua agenda itu. Itu saja. Nah, itu yang kita berharap. Kemudian ini mendapatkan dukungan dari pemerintah di 9 kabupaten, terutama yang kepengurusan PDKMP kabupatennya sudah laku. Kenapa kami lakukan hal ini? Di awal kepengurusan saya berpikir sebelum 6 bulan kepemimpinan kami, ini memang target kami 29 ini sudah definitif. Kita tahu bersama hari ini di Papua pemerintah sudah melakukan DOB. Tantangan terbesar di pundak kita pemuda hari ini itu adalah bagaimana mempersiapkan orang. Terus mempersiapkan orang karena dari berbagai pandangan para pakar, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh perempuan, ini kan semua berpandangan bahwa orang Papua tidak siap, orang Papua tidak mampu, orang Papua masih terbelakang. Nah, KMP sebagai wadah berhimpun pemuda, kami ingin segera dapat aktif kembali di setiap daerah. Terus kemudian wadah ini bisa menjadi wadah penggerak untuk mengorbitkan orang-orang muda yang terbaik dari setiap daerah di 29 kabupaten kota di Papua. Ketika pemekaran datang, paling tidak orang-orang muda sudah kita siapkan gitu. Juga bukan saja menyongsong menghadapi pemekaran, tapi juga dalam berbagai sektor lain juga kita ingin wadah ini dapat berkontribusi banyak gitu. Tapi supaya kemudian kita dapat terkoneksi dengan satu pikiran, satu pergerakan, kemudian satu rencana, tapi juga kemudian melalui wadah ini juga kita ingin saling menjaga. Kau mau dari mana? Kau mau dari wilayah adat ini, wilayah adat ini, mau nanti besok bilang provinsi ini. Tapi kita punya kesepahaman pikiran, kita menyadari masalah kita, tantangan kita bersama, supaya ketika betul-betul pemekaran itu terjadi, setidaknya KMP sudah siap, pemuda sudah siap. Nah, itu yang mungkin sedang menjadi pergumulan kami, sehingga kami sedang melakukan berkejar dengan waktu, memastikan supaya 29 kabupaten ini bisa segera definitif. Nah, itu saja mungkin yang sampaikan. Oke, baik. Terima kasih lagi atas waktu. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Dan untuk panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan Forkopimda bisa sukses, kami juga dari pimpinan DPD menyampaikan terima kasih banyak. Dan kita akan lanjut ke Musda. Tapi sebelum kita lanjut, kita akan evaluasi panitia lagi. Itu pesan-pesan untuk steering komite. Saya juga sampaikan terima kasih sudah bekerja keras untuk memverifikasi, membuka pendaftaran sejak tanggal 3 sampai tanggal 10. Yang terdaftar, yang terkonsolidasi, yang terorganisir dengan baik, tapi bisa daftar sampai kita tetapkan hari ini ada 117 flash KMP di sini. Kami sangat berterima kasih kepada SC. Oleh karena itu, perlu yang terhormat kita berikan aplaus kepada OC dan SC. Segala kekurangan yang terjadi itu biasa, sebagai manusia kita patut memberikan apa ya? Memberikan syukur lah kepada mereka sudah kerja supaya kita bisa ada dari awal sampai ini. Panitia segala kekurangan kita bisa maklumi, itu biasa bagi
semua insan manusia yang ada di muka bumi ini. Untuk itu, tinggal satu tahapan kita akan konsolidasi ke depan, yaitu menuju Musda tanggal 3 dan 4 Agustus. Kepada semua OKP dan KMP distrik, saya minta kita jaga komitmen kita bersama yang telah kita tetapkan dan kita sepakati bersama. Ini harus kita jaga ini, jangan melenceng ke kiri dan ke kanan, kita tetap on the track, kita jalan sampai menuju Musda, kita pilih ketua definitif. Sepakat ya? Karena kita tidak mau pemuda di Kabupaten Jayapura, pemuda yang pragmatis, pemuda yang pre-pionisme yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita mau pemuda yang komit, yang punya dedikasi yang tinggi dan punya kapabilitas yang murni bagi pemuda di Kabupaten Jayapura yang menuju kepada perubahan yang hakiki. Itu yang perlu saya tekankan di hari ini, di saat penutupan Rapimporda ini. Kita akan berpisah dari tempat ini. Saya cuma sampaikan satu hal, kita akan tetap bersama-sama kawal sampai pada Musda terpilihnya ketua definitif. Demikian yang perlu saya sampaikan atas perhatian teman-teman semua. Kita karena kerja ini dari awal sampai Rapimporda ini karena biaya kita sendiri, komitmen bersama yang kita kumpul, kita mengurus, kita korbankan apa yang pada kita, ya hari ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau pemerintah biaya kita, pasti acaranya selesai kita makan pulang transport. Oleh karena itu saya mohon maaf semuanya. Tapi yang penting dari semua ini kita menjaga kebersamaan. Pasti Tuhan akan membuka jalan. Amin. Amin. Kita bisa bekerja di mana kita bisa dapat banyak berkat. Demikian sambutan saya atas perhatian teman-teman semua. Sebagai senior yang 4 periode berturut-turut bergelut di dunia kepemudaan KMPI, dari Bung Theo Tegai, Bung Franklin Wahai, hingga KMPI Provinsi di almarhum Bung Ishak Andato. Saya berpikir Rapimda yang dilakukan oleh Karateker Ketua KMPI Kabupaten Jayapura pada saat sekarang ini, sebagai senior kami memberikan dukungan penuh. Pertama, karena Rapimda ini bertujuan untuk menentukan waktu pelaksanaan Musda KMPI itu dan juga menentukan peserta dan juga persyaratan bakal calon ketua yang lagi maju. Harapan kami dengan Rapimda yang dilakukan di Hotel Orex memberikan spirit atau rangsangan kepada teman-teman muda yang nanti maju sebagai calon untuk mempersiapkan diri pada Musda yang akan dilakukan pada bulan Agustus. Harapan kami, jas biru itu adalah jas yang melahirkan banyak pemimpin di Republik Indonesia. Kebanggaan dan keistimewaan jas biru harus terus ditingkatkan. Kepada mereka yang peserta dan juga bakal calon harus betul-betul menjunjung sportivitas, jiwa besar, menang baik, kalah pun baik. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya mengutip pesan senior, lebih baik saya tidak dipilih daripada saya dipilih namun saya tidak bekerja, maka saya akan dicoret dari deretan nama-nama pemimpin di daerah ini. Baik, terima kasih.